Pentingnya seorang nasabah mengetahui nilai transaksi yang dibeli atau dijual sangat menentukan peluangnya dan juga resikonya tentunya. Yang langsung nanti berkaitan dengan berapa modal yang dibutuhkan supaya cukup untuk melakukan transaksi yang layak dan aman. Masih ingat tadi ketika harga emas disiarkan dalam mata uang dolar dengan harga 1.800 US dollar untuk seberat 1 troy ounce? Ketika seorang nasabah membeli 1 unit, maka dia harus membeli seberat 100 troy ounce. Dengan harga 1.800 dolar, berarti ketika membeli 1 unit sama dengan membeli emas dengan harga atau dengan nilai 1.800 kali 100, yaitu 180.000 US dollar. Ini untuk seberat 100 troy ounce atau sebanyak 1 unit transaksi. Oke, inilah nilai yang perlu diketahui ketika seorang nasabah membeli 1 lot emas atau 1 unit emas di Bursa Berjangka Jakarta melalui sebuah perusahaan pialang tertentu, pada khususnya melalui PT Equity World Futures, ya. Membeli 1 unit ketika harganya 1.800 dolar untuk 1 troy ounce yang sama dengan membeli emas seberat 100 troy ounce dengan harga 180.000 US dollar. Ketika di fix kurs 1 rupiahnya 10.000 rupiah, berarti dalam rupiahnya nilai transaksinya adalah 1.800.000.000 rupiah. Oke. Nah, pentingnya seorang nasabah mengetahui nilai transaksi yang dibeli atau dijual sangat menentukan peluangnya dan juga resikonya tentunya. Yang langsung nanti berkaitan dengan berapa modal yang dibutuhkan supaya cukup untuk melakukan transaksi yang layak dan aman. Oke, 1.800.000.000 rupiah alias 180.000 US dollar. Kalau yang atas ini US dollar, kalau yang bawah ini dalam rupiah. Keduanya sama-sama untuk emas seberat 100 troy ounce untuk 1 unit transaksinya atau 1 lot transaksinya. Nah, setelah tahu harganya, setelah tahu nilainya, lalu apa yang harus diketahui berikutnya? Yaitu berapa modalnya. Oke? Termasuk nanti berapa biayanya. Di konten yang sebelumnya saya sudah menyampaikan berapa biaya-biaya transaksi termasuk dengan pajak, kemudian biaya storage ya. Kali ini saya akan lebih persingkat lagi setelah tahu kontrak size-nya, setelah tahu nilai transaksinya, ukurannya, beratnya, harganya, tinggal nasabah paham tentang berapa modalnya. Seandainya emas ini bisa diserah terimakan secara fisik, ketika harga 100 troy ounce emas ini atau 3 kg emas ini adalah 1,8 miliar, seharusnya seorang nasabah memang membayar 1,8 miliar. Nah, di Bursa Berjangka Jakarta melalui PT Equity World Futures ini, nasabah bisa memulai atau menyetorkan sebuah dana atau sebuah modal yang tidak harus 1,8 miliar. Saya rasa ini sebuah daya tarik atau sebuah kemudahan bahkan bagi kalangan tertentu ketika dia menyetorkan sejumlah dana yang tidak harus 100% senilai nilai transaksinya. Contoh, ketika seorang nasabah memutuskan untuk membayar nilai transaksi ini dengan separuh harga misalnya, atau 50%-nya, ya berarti nasabah tersebut tinggal menyetorkan 900 juta rupiah.
Atau seorang nasabah memutuskan untuk menyetorkan sejumlah modal tidak 900 juta rupiah. Misalnya dengan 500 juta rupiah. Atau ada seorang nasabah yang memutuskan untuk menyetorkan sejumlah dana ke rekening terpisah tidak 900 juta, tidak 500 juta, tetapi 100 juta rupiah. Kebetulan di PT Equity World Futures menetapkan dan sudah menjadi kesepakatan bahwa untuk minimal setoran dana di rekening terpisah untuk transaksi kontrak emas di Bursa Berjangka Jakarta adalah 100 juta rupiah. Lalu, apakah ada perbedaan ketika jumlah setoran dananya di rekening terpisah yang difungsikan sebagai dana jaminan atau modal yang dijaminkan oleh sang nasabah di rekening terpisah untuk nilai transaksi emas senilai 1,8 miliar ini, apakah menentukan perbedaan hasil keuntungan atau kerugiannya? Saya jawab, jika masing-masing nasabah tadi melakukan transaksi sebanyak 1 unit atau 1 lot, maka hasilnya sama saja. Untung 5 juta, bagi yang orang store-nya 900 juta, ya tetap untung 5 juta. Begitu juga dengan orang yang store-nya 500 juta, begitu juga dengan nasabah yang store-nya 100 juta rupiah. Dari manakah keuntungan 5 juta itu? Ketika seorang nasabah membeli emas dengan nilai atau dengan harga 1 miliar 800 juta dan menjualnya kembali dengan harga 1 miliar 805 juta rupiah. Jadi disinilah hasil keuntungan 5 juta itu didapat oleh seorang nasabah yang bertransaksi. Jadi 5 juta ini keuntungan dari 1,8 miliar yang dibeli dan dijualnya kembali dengan harga 1 miliar 805 juta rupiah. Tidak tergantung dari berapa setoran modal yang disetorkan oleh seorang nasabah ke rekening terpisahnya. Ketika dianggap semua modal ini atau ketiga orang nasabah ini menyetorkan atau melakukan transaksi sama-sama 1 unit atau 1 lot. Termasuk juga ketika menjualnya dalam keadaan rugi. Misalnya, dijual dalam keadaan rugi 5 juta, artinya diakibatkan ketika nasabah-nasabah ini melakukan pembelian dengan harga 1 miliar 800 juta rupiah, ya, kemudian menjualnya dengan harga 1 miliar 795 juta rupiah, maka akibatnya adalah ketiga nasabah tersebut mengalami kerugian yang sama, yaitu minus 5 juta rupiah. Oke? Nah, ketika keuntungannya sama, kerugiannya juga sama, karena tergantung dari belinya harga berapa dan menjualnya dengan harga berapa. Yang dianggap dengan unit jumlah transaksinya juga sama. Lalu apa yang membedakan? Setelah ini saya akan menjelaskan tentang resikonya yang berbeda. Peluangnya sama, tetapi resikonya berbeda. Nah, resiko apa yang bisa diakibatkan oleh seorang nasabah yang menyetorkan 900 juta, 500 juta, 100 juta, meskipun mereka melakukan transaksi dengan jumlah unit yang sama. Setelah ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ketahanan dana. Pasti semuanya pernah dengar kan? Floating, New Balance, equity, itu apa? Kita akan lanjutkan setelah berikut ini.